Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawode Nur Fadila, Prodi D3 Kebidanan, Akbid Buton Raya Bau-Bau. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang sejarah perkembangan profesi pelayanan dan pendidikan bidan di dalam dan di luar negeri. Oke, sejarah perkembangan pelayanan kebidanan di dalam negeri. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, angka kematian ibu dan anak sangat tinggi, di mana tenaga penolong persalinan adalah dukun. Pada tahun 1807, di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hendrik William Daendels, para dukun dilatih untuk melakukan pertolongan persalinan. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak tersedianya pelatihan kebidanan. Pelayanan kebidanan termasuk pelayanan kebidanan pada saat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1849 dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia, tepatnya di Rumah Sakit Militer Belanda yang sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Pat Gatot Subroto. Seiring dengan dibukanya pendidikan dokter tersebut, pada tahun 1951 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda yang bernama Dr. Webos. Lulusan sekolah ini kemudian bekerja di rumah sakit dan juga di masyarakat. Mulai saat itu pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh dukun dan bidan. Titik tolak konferensi kependidikan dunia di Kairo pada tahun 1994 yang menekankan pada kesehatan reproduksi memperluas area gerapan pelayanan bidan. Area tersebut meliputi ada safe motherhood, termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus. Yang kedua ada keluarga berencana, penyakit menular seksual, termasuk infeksi saluran alat reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan reproduksi orang tua. Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya didasarkan pada kemampuan serta kewenangan yang diberikan. Kewenangan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Permenkes yang menyangkut wewenang bidan selalu mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, serta kebijakan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Permenkes tersebut terdiri atas ada Permenkes nomor 5380 1963 yang menyatakan bahwa wewenang bidan terbatas pada pertolongan persalinan normal secara mandiri, didampingi tugas lain. Yang kedua, Permenkes nomor 1987 yang kemudian diubah menjadi Permenkes 623 1989 menyatakan bahwa wewenang bidan dibagi menjadi dua, yaitu wewenang umum dan khusus. Terus yang ketiga, Permenkes nomor 572 1996 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Dalam wewenang tersebut mencakup pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Oke, jadi yang keempat ada Permenkes nomor 900 Menkes SK 7/2002 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Bidan dalam melaksanakan praktiknya diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan pranikah, antenatal, intranatal, postnatal, bayi baru lahir, dan balita. Terus yang kedua, pelayanan keluarga berencana yang meliputi pemberian obat dan alat kontrasepsi melalui oral, suntikan, pemasangan, dan pencautan AKDR dan AKDK tanpa penyuntikan. Oke, dilanjut B atau yang kedua tentang sejarah perkembangan pendidikan kebidanan di dalam negeri. Perkembangan pendidikan bidan berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan. Keduanya berjalan beriringan untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan. Pendidikan bidan mencakup pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan bidan dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda pada tahun 1851. Seorang dokter militer Belanda membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia.
Pendidikan ini tidak berlangsung lama karena kurangnya peserta didik akibat adanya larangan ataupun pembatasan bagi wanita untuk keluar rumah. Rumah sakit militer di Batavia pada tahun 1902. Kemudian pendidikan bidan bagi wanita Indonesia juga dibuka di Makassar pada tahun 1904. Lulusan dari pendidikan ini harus bersedia ditempatkan dimanapun tenaga mereka dibutuhkan dan mau menolong masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma. Lulusan ini mendapat tunjangan dari pemerintah kurang lebih 15-25 gulden per bulan. Oke, C ya. Yang ketiga, sejarah perkembangan pelayanan kebidanan di luar negeri. Pada pertengahan abad ke-17, bidan adalah profesi penting dan dihormati di komunitas kolonial Belanda. Kebidanan hanya salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pada para bidan pada komunitas kolonial. Pada saat itu, kadangkala bidan juga berperan sebagai perawat yang merawat orang sakit dan sekarat, mengurus jenazah sebagai herbalis serta dokter hewan. Selain gaji sebagai imbalan, bidan juga memperoleh rumah, tanah, dan makanan sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka. Akan tetapi, berbagai faktor yang menurunkan derajat bidan di masyarakat. Faktor-faktor tersebut mencakup perilaku religius, kebutuhan ekonomi, pengambilan tugas dan tanggung jawab oleh dokter pendidikan yang tidak mendukung dan tidak adanya organisasi kebidanan, peningkatan jumlah imigran serta status yang direndahkan. Ada perilaku religius, kebutuhan ekonomi, pengambilan tugas dan tanggung jawab oleh dokter, pendidikan yang tidak mendukung dan tidak adanya organisasi kebidanan, ada peningkatan jumlah imigran, status wanita yang direndahkan, dan masih banyak lagi. Oke, terus lanjut D. Sejarah perkembangan pendidikan kebidanan di luar negeri. Oke, di Amerika Serikat, pendidikan kebidanan harus memenuhi standar yang dibuat oleh American College of Nurse Midwives dan bayi baru lahir. Perawat kebidanan bersertifikat adalah seseorang yang telah dididik dalam dua disiplin ilmu, yaitu keperawatan dan kebidanan. Sertifikat tersebut diberikan kepada orang yang telah lulus ujian nasional yang diselenggarakan oleh American College of Nurse Midwives Certification Council. Sertifikat tersebut merupakan bukti bahwa orang tersebut telah memenuhi standar profesional untuk melakukan praktik yang aman. Perawat kebidanan yang bersertifikat dan dapat berpraktik dalam sistem perawatan kesehatan yang menyediakan konsultasi, manajemen kolaborasi, ataupun referensi yang didasarkan pada status kesehatan klien. Seperti itu. Oke, jadi itu saja dapat saya paparkan. Kesimpulan dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa sejarah perkembangan di masing-masing negara jelas memiliki perbedaan, baik dalam perkembangan pelayanan maupun pendidikan kebidanannya. Dengan demikian, uraian-uraian di atas dapat dijadikan perbandingan dan dapat kita pilah mengenai hal positif dan hal negatif dari perbedaan-perbedaan tersebut. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.